Selamat malam teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan berbicara sedikit mengenai katarsis. Jadi katarsis itu semacam upaya untuk mendapatkan ketenangan, inspirasi, bahkan untuk mendapatkan suatu kenikmatan. Jadi ada orang yang bisa mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dengan membaca buku, ada yang bermain musik, ada juga yang senang dengan olahraga yang adrenalin, yang memicu adrenalin, juga ada yang mendapatkan semacam katarsis, upaya untuk mendapatkan ketenangan, pemurnian dengan membaca karya ilmiah mungkin ya. Tapi ini adalah dimensi dari batin manusia. Jadi kesenangan kita ini memang sangat unik. Manusia ini memiliki ciri khas yang sangat berbeda dari makhluk yang lain. Manusia menyenangi musik. Dengan musik dia bisa menciptakan suatu imajinasi mengenai suatu kebahagiaan, ketakutan, bahkan musik sebagai cara untuk pendekatan kepada yang ilahiyah atau divine. Juga yang namanya ada orang yang bisa mengalami kebahagiaan dengan membaca. Jadi ada rasionalitas pikiran itu yang tersentuh, menciptakan kebahagiaan. Bagi para filosof mungkin kebahagiaan itu karena adanya kesadaran yang selalu terpicu untuk menemukan suatu pengetahuan, bahkan mencapai suatu pengetahuan yang dianggap paling utama. Nah, Ibnu Sina mengatakan pengetahuan yang utama adalah pengetahuan mengenai pemahaman akan asas segala sesuatu, mengenai realitas segala realitas, atau dalam bahasa teologinya adalah Tuhan. Jadi kita memahami usul atau asal segala sesuatu itu sangat membahagiakan. Dan sebenarnya segala hal yang bisa membahagiakan kita tentu saja bukan hanya misalnya kita mendapatkan suatu problem lalu kita mendapatkan problem solvingnya atau penyelesaiannya atau pemecahannya. Tapi dalam suatu keadaan yang menderita pun di sana kita juga bisa mendapatkan suatu sisi kebahagiaan. Misalnya kita mulai mengerti akan suatu kebijaksanaan karena kita mendapatkan suatu ketidaksenangan, kita menemukan suatu hukum viveka kata agama Buddha itu kita melihat dunia ini sangat beragam, berbeda, dan itu terbatas, dunia yang terbatas, berbeda, sehingga membuat kita ini mewajarkan ketika menghadapi segala sesuatu yang susah, senang, itu sebagai sesuatu yang wajar karena kita hidup di dunia. Katarsis ini sesuatu yang satu keadaan yang membuat kita bisa sedikit refresh, reflektif, lebih tenang, berusaha untuk berjarak dengan segala kepenatan. Dan tujuannya adalah tentu saja menuju suatu idea yang utama, menemukan suatu kreativitas, imajinasi, pengetahuan yang sebelumnya tak terpikirkan, tak terkonsepsikan. Nah, di sana maka kesenangan orang itu beragam memang seperti dijelaskan oleh Plato. Ada orang yang senang dengan kegiatan yang berdasarkan logos, ada juga manusia yang senang karena berdasarkan kegiatan yang bersifat kehendak, keberanian, atau
atau bersifat perasaan, tapi ada juga orang yang senang karena dia mengumbar hawa nafsu, seks, makanan, itu epitumia. Jadi kita bisa memahami bahwa manusia itu hanya sekitar itu saja. Dia merumuskan tentang pemikiran, dia memikirkan tentang harga diri dia, perasaan, kemudian berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan fisik, misalnya seks, makan, dan sebagainya, atau melihat keindahan suatu karya lewat indrawi kita, itu ada suatu bagian dari kesenangan fisik. Dan itu epitumia itu sangat rendah atau bersifat materi hitam, dan spiritual itu adanya di atas, dan koneksi dengan idea, dengan suatu kesadaran yang berangkat dari batin yang mau memahami realitas, ini akan membuka jalan atau membuka perluasan eksistensi. Nah, di sini apapun yang kita alami itu akan menjadi suatu langkah demi langkah, fase demi fase untuk mencapai suatu idea utama. Jadi memang sebagai seorang manusia, keutamaan sebagai manusia itu adalah dia memahami idea yang utama, atau dia memahami keutamaan yang ada pada berbagai aspek kehidupan kita. Keutamaan dalam pengetahuan, keutamaan dalam bertindak, keutamaan di dalam hidup bernegara dan berbangsa, keutamaan di dalam berkomunikasi, keutamaan di dalam kerja, dan tentu saja keutamaan ini tidak sekedar sebagai ide saja, tapi harus dijalankan. Sehingga menurut Aristoteles bahwa keutamaan idea itu baru menjadi sesuatu yang benar kalau dipraktekkan. Nah, jadi idea itu harus dipraktekkan menjadi sesuatu yang empirik, sesuatu yang menjadi yang praksis, bukan hanya sekedar idea saja. Nah, di sini Aristoteles membangun suatu kerangka pemikiran yang empirik, harus bersifat empirik, harus jelas tujuannya. Setelah itu harus bersifat bijaksana, dipahami, bukan hanya paham tujuan tapi bersifat moderat, tidak menyusahkan dan tidak terlalu senang gitu, tidak terlalu pelit, tidak terlalu membuang-buang harta, tapi pertengahan. Nah, sikap moderat pertengahan ini adalah sikap yang sangat bijaksana. Nah, tapi kebijaksanaan ini menjadi yang harus dipelajari, harus dipraktek